أحمد يا حبيبي سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم محمد وخاتم النبيين. أما بعد، قال الله في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Warga Kiai yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, hidup tentram dan bahagia, sehingga pada siang hari ini, sore ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mengadakan pengajian rutinan muslimat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar kita senantiasa berhati-hati dalam menjaga diri dari segala sikap dan perilaku yang tidak dapat ridho Allah, dan senantiasa menjalankan perintahnya. Perintah dan larangan itu ditetapkan oleh Allah, bukanlah untuk mempersulit kehidupan manusia, akan tetapi bahkan sebaliknya, yaitu memudahkan manusia dalam menemukan jati dirinya untuk kembali kepada fitrahnya atau kembali kodratnya yang suci. Islam adalah ajaran seluruh Nabi dan Rasul Allah. Ajaran semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul merupakan suatu agama yang paling sempurna, agama yang paling lengkap. Islam mengandung ajaran kepercayaan yang paling lengkap, mengandung ajaran peribadatan yang paling sempurna. Di dalamnya terdapat ajaran tentang kemasyarakatan yang mencakup seluruh segi kehidupan manusia, dari yang paling bawah sampai paling atas, yaitu masalah rumah tangga hingga masalah kenegaraan. Bila dipelajari isi Al-Quran, masalah kenegaraan hanya terdapat beberapa ayat saja. Akan tetapi masalah keluarga justru terdapat ratusan ayat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa masalah rumah tangga, yakni hubungan antara anak dengan ibu, bapak, khususnya adalah masalah yang amat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan lebih penting dibandingkan masalah politik dan kenegaraan. Dalam suatu negara yang makmur, maju, canggih, dan aman, orang tidak dapat merasakan kebahagiaan itu bila di dalam rumah tangganya tidak ada ketenteraman, keamanan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim, kita sebagai GAI, dalam mengatur rumah tangga, hendaklah selalu mengikuti petunjuk Al-Quran agar kita dapat berhati-hati dan mampu menjaga keharmonisan hidup dalam rumah tangga kita. Dalam mengatur rumah tangga ini, khususnya hubungan antara anak dan kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain telah memberi petunjuk dalam Al-Quran surat Bani Israel. Ayat ini sengaja
kami sampaikan berulang kali dalam tausiah maupun dalam PKK maupun dalam GAI. Yang sangat indah ini penting sekali untuk senantiasa diingat dan sangat perlu untuk kita renungkan bersama. Mohon dibacakan surat 17 ayat 23, Ibu. Surat 17 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhan engkau memerintahkan agar kamu janganlah mengabdi kepada siapapun selain kepada Dia, dan agar kamu berbuat baik kepada ayah ibu. Jika salah seorang atau dua-duanya mencapai usia lanjut di sisi engkau, janganlah engkau berkata terhadap mereka, dan jangan mendera mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia. Kamu Pak. Terima kasih. Kiai yang dirahmati Allah, ayat tersebut menetapkan dua perkara yang paling besar dan menentukan dalam kehidupan manusia. Pertama, Allah menuntun agar manusia jangan menyembah selain Allah. Kedua, manusia harus berbakti atau berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Menyembah kepada Allah dan berbakti terhadap kedua orang tuanya, ayat-ayatnya dalam Al-Quran oleh Allah letaknya diperdampingkan. Ini menunjukkan bahwa kedua-duanya hampir sama pentingnya. Beribadat kepada Allah dan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Letak ayat-ayatnya dalam Al-Quran diperdampingkan. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila ta'budu ila wa bil walidaini ihsana. Dan katakanlah, kami membuat perjanjian dengan para putra Israel, janganlah kamu mengabdi selain Allah dan berbuat baik terhadap dua orang ibu bapakmu. Dalam ayat lain, yaitu juga dikatakan, Qul ta'alau atlu haramna rabbukum alaikum syahwa bil walidaini ihsan. Katakanlah, marilah kita bacakan apa yang diharamkan Tuhan atas kamu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua bapak ibu. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperdampingkan dua masalah secara berulang-ulang, yaitu masalah menyembah kepada Allah dan masalah berbakti terhadap kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Hal ini dapat menimbulkan kesan di hati setiap manusia yang aktif, setia, halus perasaannya bahwa kedua hal yang selalu diperdampingkan itu sama-sama penting dan sangat penting hubungannya. Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan, yaitu berbakti kepada Allah dan
berbakti kepada kedua ibu bapak. Ini saya harap Bapak Ibu mendoakan almarhum yang baru saja. Mohon sekali cara Jawane nata manah, monggo pemimpin agung kita panjenengan Bapak Kiai Haji Musni Nur Ahmad, monggo kita dongaaken ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa silsilatihi wa dzurriyyatihi. Allahumma fir lahu warhamhu lahu wa ila arwahi Bapak Kiai Haji Musni Nur Ahmad lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.